Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan tetapi perusahaannya nunggak iuran. Nah, teman-teman, apakah bisa atau enggak sih? Nah, sebelumnya ini pernah aku bahas ya di dua video yang sebelumnya aku jelaskan ke teman-teman. Meskipun pembayarannya itu nunggak, perusahaan itu harusnya tetap bisa kita cairkan. Nah, memang kejadiannya banyak sekali yang sudah datang ke kantor cabang kemudian ditolak oleh petugas BPJS karena perusahaannya nunggak iuran. Oke, sebenarnya ada aturannya ya, yaitu aturannya adalah aturan Menteri Ketenagakerjaan ya. Jadi ada PMK-nya, yaitu PMK nomor 4 tahun 2022 ini ya. Teman-teman, ini PMK-nya. Kemudian di pasal 20 ini jelas banget disebutkan ya. Saya bacakan ya. Bagi peserta yang mengajukan permohonan pembayaran manfaat JHT dan telah memenuhi persyaratan dokumen tetapi masih terdapat tunggakan iuran, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat membayar manfaat JHT kepada peserta sebesar iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan berikut hasil pengembangannya ya. Jadi ini jelas banget, ini aturannya aturan pemerintah, aturannya dari Menteri Ketenagakerjaan ya. Meskipun perusahaan nunggak iuran, harusnya BPJS itu tahu aturan ini ya, dan harusnya tetap memberikan haknya pekerja ya. Jadi yang sudah diiurkan pekerja dan juga diiurkan oleh perusahaan beserta pengembangannya ya, bunga-bunganya itu harusnya boleh dicairkan. Kalau tidak itu berarti petugasnya itu tidak paham aturan. Sampaikan saja ke petugasnya ya, memang mereka tidak paham aturan kalau memang menolak ya. Oke, kemudian di ayat 2 ya, tunggakan iuran yang belum dibayarkan ditagihkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja. Ini juga jelas banget ya. Jadi kalau perusahaannya nunggak, jangan nagih ke pekerja. Di sini di PMK ini jelas banget disebutkan di pasal 20 ayat 2, tunggakan iuran yang belum dibayarkan ditagihkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja. Jadi urusan menunggak itu adalah urusannya BPJS dan kantor dan perusahaan, bukan urusannya pekerja ya. Jadi bukan pekerja dipersulit mencairkan, tidak bisa, padahal itu haknya ya. Oke ya, semoga yang menonton ini bukan hanya yang ingin mencairkan tetapi juga teman-teman yang bekerja di BPJS ya, agar melek aturannya sendiri gitu ya. Oke, kemudian untuk di ayat 3, dalam hal tunggakan iuran telah dibayarkan oleh pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan kekurangan manfaat JT kepada peserta atau ahli waris peserta. Jadi yang kalau nomor 2 ini nunggaknya ya, akhirnya nanti kan dibayar oleh perusahaan. Maka itu pun harus dikembalikan kepada pekerja ya, harus diberikan kepada karyawan yang sudah resign itu ya. Seperti itu ya, ini aturannya jelas, aturannya baik, cuman pelaksanaannya banyak sekali yang sudah mengajukan tetapi ditolak karena karena perusahaan menunggak. Dan yang banyak terjadi, pesertanya, pekerjanya itu disuruh menghubungi perusahaan untuk membayar. Nah, itu udah pasti petugasnya tidak melek aturan ya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kalau kita ketemu petugas yang tidak melek aturan ini ya, aturan tentang ini ya? Karena banyak sekali yang komen di saya itu ditolak ya. Nah, ini ada contoh sangat baik dari teman kita yang memberikan komen seperti ini. Teman kita yang baik adalah namanya Raven Tohalomuan ya. Jadi sekedar sharing, saya ajukan ke kantor cabang, BPJS TK saya sudah nonaktif namun masih ada tunggakan dari perusahaan dan tidak bisa diproses dari sistemnya ya. Jadi mungkin memang sistemnya, bukan hanya aturannya ya, sistemnya itu ngerepotin dan memang sistemnya tidak nyambung dengan aturan yang ada di PMK ini ya, berdiri sendiri mungkin seperti itu ya. Akhirnya saya kasih bukti Permenaker nomor 4 tahun 2022 pasal 20 ini. Jadi ini teman-teman ya, ini teman-teman silahkan di print, dibawa aja ke kantor BPJS-nya ya. Dan bukti chat dari CSBP Jamsostek yang bilang walaupun masih ada tunggakan tetap bisa dicairkan sesuai yang sudah dibayarkan ya. Ini kalau CS dari BP Jamsostek tahu aturannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan untuk menguatkan, teman-teman juga chat juga ke ini ke CSBP Jamsostek ya. Kemudian nanti di capture juga. Ini saran dari abang kita yang baik hati ini ya. Jadi kasih tahu aja secara baik-baik ya. Dan mereka dalam kurung sampai pimpinan cabangnya turun tangan. Akhirnya bantu ajukan lagi. Tapi harus koordinasi ke tim helpdesk dan kantor tempat kepesertaan kita terdaftar. Jadi akhirnya ini sampai pimpinan cabangnya pun turun tangan ya, membantu proses ini, membantu proses si kakak ini ya.
kemudian diajukan lagi permohonan kita dan dibantu koordinasinya ya ke pihak-pihak yang terkait. Dan akhirnya bisa tetap diajukan, cuman ya lagi nunggu proses pencairannya dulu ya. Teman-teman, ini kita doakan ya semoga cair, dan memang harusnya cair, aturannya jelas banget. Aturan ini yang bikin menteri, di atasnya BPJS ya. Harusnya BPJS bisa baca ya. Jangan semena-mena ya, jangan menghalang-halangi, mempersulit hak karyawan, hak pekerja yang ingin mencairkan haknya ya. BPJS harus paham, mereka itu hanya dititipin ya, bukan uang mereka gitu ya. Jadi kalau emang mau diambil sama pekerja sudah sesuai dan ketentuan dengan peraturan juga sudah sesuai, ya harusnya diberikan ya. Oke, teman-teman, mungkin masih ada yang pertanyaan, silahkan ya ditulis saja di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Boleh tanya seputar yang aku bahas, boleh juga tanya di luar pembahasan ini ya terkait pencairan BPJS Ketenagakerjaan ya. Semoga pencairannya cepat selesai ya, dananya segera masuk ke rekening, dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.